Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rama Adana Dodo. Saya dari kelompok 11 dan rekan-rekan saya ada Nur Rohmah, Zazala Putri, dan Ziko Muhammad. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyakit kanker rektum. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Sekarang kita masuk kepada pengertian atau definisi pada kanker rektum. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya nama atau pernah dengar nih apa kanker rektum itu. Tapi di sini kita akan membahas pengertian atau definisi inti pada kanker rektum. Nah, kanker rektum sendiri merupakan tumor ganas yang berupa massa polipoid besar pada rektum. Tentunya pada rektum ya, karena namanya kanker rektum. Kanker rektum sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya polip di usus atau biasa kita kenal sebagai colorectal polyps, peradangan pada usus yang kronik atau colitis ulcerativa, riwayat kanker sebelumnya, riwayat kanker kolorektal pada keluarga, merokok, pola makan yang tinggi lemak, pola makan rendah serat, dan kurangnya olahraga. Wah, olahraga itu ternyata penting juga ya teman-teman untuk pencegahan dari kanker rektum. Nah, kanker rektum sendiri adalah salah satu kanker ganas pada manusia yang sering terjadi dan jenis kanker paling umum kedua. Wah, kedua loh teman-teman pada kanker usus besar. Nah, jenis keganasan terbanyak pada rektum adalah adenokarsinoma. Kita masuk pada epidemiologi kanker rektum. Secara epidemiologi, insidensi kanker kolon di beberapa negara maju telah menurun selama beberapa dekade terakhir karena adanya sistem screening dan penanganan lebih optimal. Wah, cukup senang ya teman-teman mendengar kata-kata ini, tapi tahan dulu senangnya teman-teman. Kanker kolon bersama kanker rektum masih merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga. Wah, itu merupakan angka yang cukup besar teman-teman, ketiga loh pada kasus kanker di seluruh dunia. Secara global ada sekitar 1,8 juta kasus kanker kolorektal yang dilaporkan pada tahun 2018. Dan angka tersebut berkontribusi sebesar 10,2% dari total seluruh kasus kanker. Itu merupakan suatu angka yang sangat amat besar teman-teman. Insidensi cukup bervariasi antar negara tentunya, di mana angka paling tinggi dilaporkan di Australia dan Selandia Baru. Sedangkan angka yang paling rendah teman-teman dilaporkan di Asia Selatan Tengah. Bagaimana terhadap Indonesia? Di Indonesia sendiri, 51% dari seluruh penderita berusia di bawah 50 tahun teman-teman. Dan pasien di bawah 40 tahun berjumlah 28,17%. Wow. Meningkatnya angka kanker kolorektal di Indonesia diperkirakan berhubungan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang mengalami westernisasi, terutama di kota besar. Selanjutnya adalah etiologi kanker rektum. Sebenarnya etiologi atau penyebab dari kanker rektum ini belum diketahui secara pasti, karena kanker rektum ini dipengaruhi multifaktor, termasuk di dalamnya ada faktor genetik atau mutasi gen, faktor lingkungan seperti diet dan aktivitas fisik, dan kondisi peradangan pada rektum. Mayoritas kanker kolorektal termasuk juga kanker rektum bersifat sporadis 70%. Sebagian kecil kasus menunjukkan pola familial genetik. Adapun faktor-faktor risiko terjadinya kanker rektum ini, yang pertama, memiliki riwayat keluarga kanker usus besar atau rektum pada kerabat tingkat pertama, misal orang tua, saudara kandung, atau juga anak. Yang kedua, memiliki riwayat kanker usus besar, rektum, atau hidung telur. Yang ketiga, memiliki riwayat polip kolorektal yang berukuran 1 cm atau lebih. Yang keempat, memiliki riwayat colitis ulcerativa kronis atau penyakit Crohn. Yang kelima, minum 3 atau lebih minuman beralkohol per hari. Yang keenam, merokok. Yang ketujuh, pengaruh ras. Yang kedelapan, obesitas. Orang yang obesitas lebih rentan terkena kanker rektum.
Selanjutnya adalah patogenesis kanker rektum. Umumnya disebabkan oleh mutasi sporadik, tetapi beberapa disebabkan mutasi genetik, seperti pada gen adenomatous polyposis coli gen atau gen APC. Normalnya gen APC ini akan mengidentifikasi adanya penumpukan mutasi yang banyak dan dia akan memaksa sel tersebut melakukan apoptosis atau bunuh diri. Ketika gen tersebut mengalami mutasi, sel yang rusak tadi tidak akan mati dan akan mulai membelah tak terkendali menjadi sel yang error, sehingga mulai menimbulkan polip. Seiring berjalannya waktu, polip ini akan berpotensi mengakumulasi lebih banyak lagi. Ketika dia mengakumulasi lebih banyak lagi, dia nanti akan menimbulkan mutasi-mutasi ke gen lainnya, misalnya KRAS dan P53, yang mana merupakan gen-gen penekan tumor juga, sehingga lama-kelamaan akan ganas yang akan menyerang jaringan di sekitarnya. Dapat juga terjadi pada gen replikasi DNA, yang mana gen tersebut memiliki fungsi mencegah mutasi yang terjadi pada DNA. Jika gen tersebut terjadi mutasi, maka tidak akan berfungsi dengan semestinya, sehingga DNA yang bermutasi akan menumpuk dan seiring berjalannya waktu akan terbentuk polip. Dari polip inilah akan berkembang lagi menjadi adenokarsinoma. Manifestasi klinis adalah gejala umum dari kanker rektoral yang ditandai oleh perubahan kebiasaan buang air besar. Yang pertama, perubahan kebiasaan buang air besar yaitu terdapat lendir atau darah saat buang air besar. Darah dapat berupa gumpalan darah atau bercak darah pada tinja. Yang kedua, diare atau sembelit secara bergantian. Yang ketiga, merasa tidak puas setelah buang air besar atau merasa tidak kosong sepenuhnya. Yang keempat, kotoran yang lebih kecil atau memiliki bentuk yang berbeda dari biasanya. Yang kelima, perut tidak nyaman seperti merasa ada gas, kembung, perasaan penuh atau kram. Yang keenam, nafsu makan menurun. Yang ketujuh, penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas dan merasa sangat lelah. Selanjutnya adalah diagnosis kanker rektum. Yang pertama ada anamnesis. Sebagian besar penderita datang pada dokter dengan keluhan perubahan kebiasaan defekasi, diare atau obstipasi, sakit perut tidak menentu, sering ingin defekasi namun tinja sedikit, pendarahan campur lendir, kadang-kadang gejala yang timbul menyerupai gejala penyakit disentri. Penyakit yang diduga disentri setelah pengobatan tidak ada perubahan. Perlu dipertimbangkan karsinoma kolon dan rektum terutama penderita umur dewasa dan umur lanjut, anoreksia, dan berat badan semakin menurun merupakan salah satu simptom karsinoma kolon dan rektum tingkat lanjut. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat ditemukan tanda-tanda anemia. Kadang dapat pula ditemukan massa yang teraba pada abdomen atau tanda-tanda obstruksi usus. Pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan colok dubur. Pada pemeriksaan colok dubur ini yang harus dinilai adalah pertama, keadaan tumor, kedua mobilitas tumor, ketiga ekstensi penjalaran. Dan yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Pertama, pemeriksaan radiologi meliputi pemeriksaan foto abdomen PA, CT scan atau MRI, ultrasonografi USG abdomen, ultrasonografi USG endorektal bila dapat dikerjakan, PET scan bila diperlukan atau tidak rutin. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium, hematologi, darah perifer lengkap, lab, hitung jenis, kimia darah, tumor marker CA. Yang ketiga, pemeriksaan patologi anatomi, biopsi dari rektum atau spesimen, reseksi, menentukan jenis, keganasan, dan derajat diferensinya. Yang keempat, pemeriksaan kolonoskopi atau foroskopi. Endoskopi dengan melakukan, pertama, sigmoidoskopi rigid atau restokopi. Rismoidoskopi fleksibel lebih efektif dibandingkan dengan sigmoidoskopi rigid. Stadium pada kanker rektum, yang pertama ada stadium 0, kanker rektum terbatas pada mukosa dalam rektum. Yang kedua ada stadium 1, kanker rektum telah tumbuh ke lapisan yang lebih dalam dari mukosa rektum, yaitu pada dinding rektum, tetapi belum menyebar ke rektum itu sendiri. Kemudian stadium 2, kankernya telah tumbuh menginvasi dinding rektum dan jaringan sekitarnya, tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening.
Kemudian stadium 3, kankernya telah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya tetapi tidak ke organ lain. Kemudian yang terakhir yaitu stadium 4, kankernya telah menyebar ke organ dan jaringan yang jauh seperti hati dan paru-paru. Kemudian ini juga biasa disebut dengan metastasis jauh. Pengobatan kanker rektum. Yang pertama, pengobatan kanker rektum stadium 0. Pilihan pengobatannya ini yaitu dengan melakukan operasi pengangkatan jaringan rektum yang tidak normal. Kemudian untuk stadium 1, pengobatan kankernya ini pilihan utamanya adalah pembedahan. Perawatan tambahan biasanya tidak diperlukan setelah operasi ini, kecuali jika ditemukan sel-sel kanker pada jaringan sekitar yang terlihat sehat pada pemeriksaan biopsi setelah jaringan diangkat saat prosedur pembedahan. Kemudian untuk stadium 2 biasanya pengobatannya itu dikasih pilihan kombinasi kemoterapi, terapi radiasi, dan pembedahan. Kemoterapi dan terapi radiasi dapat dilakukan setelah dan sebelum pembedahan. Pengobatan kanker rektum stadium 3, pilihan pengobatannya ini dengan kombinasi kemoterapi, terapi radiasi, dan pembedahan luas termasuk pengangkatan kelenjar limfe sekitarnya yang terkena ataupun kelenjar limfe yang masih terlihat normal. Kemoterapi ini dapat diberikan bersamaan dengan terapi radiasi yang disebut dengan kemoradiasi. Dengan cara seperti ini dapat mengecilkan kanker sehingga lebih mudah untuk mengangkat tumor ini. Setelah operasi, kemoterapi dapat diberikan kembali biasanya sekitar 6 bulan. Kemudian untuk pengobatan kanker rektum stadium 4, pilihan pengobatannya ini tergantung pada seberapa luas kanker itu. Jika ada kemungkinan semua kanker dapat diangkat, misalnya hanya ada beberapa tumor di hati atau paru-paru. Pilihan perawatannya ini meliputi yang pertama ada pembedahan untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh, diikuti dengan kemoterapi atau terapi radiasi dalam beberapa kasus. Kemudian yang kedua ada kemoterapi diikuti dengan operasi untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh. Biasanya diikuti oleh kemoradiasi setelah operasi. Kemudian yang ketiga kemoradiasi diikuti dengan operasi untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh. Kemudian diikuti oleh lebih banyak kemoterapi. Dan yang terakhir ada kemoradiasi diikuti dengan pembedahan untuk mengangkat tumor rektum dan tumor yang jauh. Ini mungkin diikuti oleh kemoterapi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mudah-mudahan ilmu dan pengetahuan yang teman-teman dapatkan dari kami bisa bermanfaat di kedepannya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.